Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Muhammad Baraya, kelas B2 R2 NIM 31219157 jurusan manajemen semester 6 dari kampus Universitas Serang Raya. Sebelumnya di sini yang terhormat Ibu Sri Wulandari selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah sistem operasi. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pengertian jaringan kerja, terus yang kedua itu membuat jaringan kerja, yang ketiga menentukan jalur kritis, yang keempat itu menentukan waktu pengerjaan proyek. Pengertian jaringan kerja. Jaringan kerja adalah suatu sistem kontrol proyek dengan cara menguraikan pekerjaan menjadi komponen-komponen yang dinamakan kegiatan activity. Selanjutnya kegiatan ini disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan proyek dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan ekonomis dalam waktu yang singkat, mungkin dengan jumlah tenaga kerja yang minim. Terus selanjutnya cara membuat jaringan kerja. Jadi cara membuat jaringan kerja itu kita lihat dulu dari soalnya atau dari tabelnya. Yang pertama itu misalnya ini lihat kursor yang saya goyang-goyangin. Jadi kegiatan A kan ini kan kegiatan A. Terus di sini kegiatan pendahulu. Jadi kegiatan pendahulunya kan nggak ada nih strip. Jadi kegiatan A ini pasti ada di depan, ada yang paling pertama. Jadi ini apa tuh yang pertama pasti yang menyambungkan, nanti menyambungkan ke jalur yang lain. Terus ini kegiatan B, kegiatan pendahulunya kan A. Jadi kita pasti buat lingkarannya di depannya, depan lingkaran A. Karena kegiatan pendahulunya, kegiatan sebelumnya itu pasti kegiatan A. Jadi kalau misalnya udah kita garis penghubung, buat garis penghubung yang ke A ke B. Terus selanjutnya yang C. C juga sama seperti kegiatan B. Jadi lingkaran C itu dibuat di depan A, terus dikasih garis penghubung. Terus yang D juga sama. Jadi di depan A terus dikasih garis penghubung. Terus di sini ada yang E nih. Kegiatan pendahulunya itu ada dua, B dan C. Jadi kegiatan E ini dibuatan lingkarannya di depan B dan C. Terus dikasih garis penghubungnya. Baik dari B ke E, dari C ke E. Terus selanjutnya yang F. Yang F itu kegiatan pendahulunya kan E. Jadi buat lingkaran di depan E dan dikasih garis penghubung. Itu dari E ke F. Kan ini nggak ada lagi setelah F. Jadi F ini sebagai ujungnya, A ini sebagai awalnya. Karena A kan kegiatan pendahulunya kan kosong. Jadi A itu sebagai awalan, F itu sebagai akhiran. Oke, selanjutnya. Cara menentukan jalur kritis. Jalur kritis itu apa sih? Jalur kritis itu merupakan jalur terpanjang atau terlama dalam penyelesaian proyek. Di sini, di sini saya membuat diagramnya itu yang ada kuningnya itu forward, forward, forward. Sedangkan yang enggak ini kan ada kuning, di bawahnya kan ada yang enggak kuning.
yang normal. Itu backward. Jadi apa bedanya forward sama backward? Backward itu kalau forward itu dari depan ke belakang, sedangkan backward itu dari belakang ke belakang. Kita simak. Di sini A ini, di lingkaran A ini, yang paling kiri ini pasti nol. Pasti nol. Karena ini di awalnya nol. Kalau backward kan akhirnya pasti nol. Jadi kita lihat kursor saya. Jadi kan di sini pasti nol. A-nya itu 3. Kita lihat dari tabel. A-nya kan 3. Jadi A itu 3. Jadi tinggal dijumlahin. 0 ditambah 3 jadi 3. Hasilnya dari sini. Kan ini bercabang 3. Maksudnya ada garis penghubung 3 kan. Dari A ke B, A ke C, dan A ke D. Garis 3 ini kita kasih ke B, kita kasih ke C, kita kasih ke D. Kan di sini ada tuh 3 semua, 3 semua. 3 ini dijumlahin dengan soal. Misalkan di sini B, B-nya itu kan 2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Begitupun di C, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Begitu juga D, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Terus di sini kegiatan E itu kan garis penghubungnya B dan C. Kan di sini kan kayak tadi 3 kita masukin 3 3. Kan ini ada 2 nih. Jadi kalau misalnya 2B sama C ini kita ambil angka paling besar. Jadi kita ambil dari C yaitu 7. Jadi 7 kita taruh di sini karena 5 sama 7 itu lebih besar 7. Kita masukkan ke sini, terus kita lihat soal lagi, E-nya itu waktunya 2, jadi 7 ditambah 2 sama dengan 9. Terus selanjutnya 9 dimasukin lagi ke lingkaran F. 9 ditambah 1, 10. Terus kita backward. Kalau backward itu dari ujung. Backward ujungnya, pertamanya pasti angkanya sama dengan atasnya. Jadi kita tulis 10. Kalau misalnya backward itu dikurang. Jadi 10 nih kan, ini kan 10. Kita lihat soal kan 1. Jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kita masukin lagi ke sini. 9. 9 masukin lagi ke sini ke E. 9 dikurang 2 sama dengan 7. Di sini kan 7 nih. Backward 7. Kan ini bercabang. Ya kita masukin aja 7. Masukin aja 7. Kita masukin 7 ke B, kita masukin 7 ke C. 7 dikurangin 4 sama dengan 3. 7 dikurangin 2 sama dengan 5. Begitupun yang D, 6 dikurangin 3 sama dengan 3. Ketika B kan ini 3 cabang nih. B ke A, C ke A, D dan ke A. Di sini kan ada yang beda. Yang pertama ada 3 untuk D, untuk C 3 dan untuk B 5. Maka kita ambil angka terkecil kalau backward, kebalikan dari forward. Jadi kita ambil 3. Jadi kita tulis di sini 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya. Cara menentukan pengerjaan proyek. Di sini ada slack. Slack itu apa? Slack itu waktu yang dapat dihemat penggunaannya. Waktu ini menunjukkan adanya kegiatan yang dapat ditunda tanpa mengganggu penyelesaian kegiatan lainnya. Jadi, apabila S sama dengan 0, berarti pada kejadian tersebut adalah jalur kritis. Kita balik lagi dengan diagram ini. Sama diagram jaringan ini. Ini yang A, 0 dikurangi 0, habis. Ini masuk jalur kritis. Yang B, 3 dikurangi 5. Ini tidak jalur kritis karena tidak habis atau tidak menghasilkan hasilnya itu 0. Yang C itu 3 dikurang 3, 0. Ini jalur kritis.
Yang D 3 dikurang 3, 0. Ini jalur kritis. Ini yang E 7 kurang 7. Ini jalur kritis. Ini F 9 kurang 9. Ini jalur kritis. Jadi seperti di tabel ini, jadi kegiatan A kan yang saya bilang tadi 0 dikurang 0. Jadi slacknya 0. Jadi kejadiannya itu kritis. Jadi terus ini kan cara menentukan waktu pekerjaan proyek. Cara menentukan waktu pekerjaan proyek itu harus mengerjakan seperti ini dihitung dan hasilnya itu ada di ujung. Ini kan 10 nih. Jadi waktu pengerjaan proyek ini 10 minggu. Dan jalur kritisnya berarti A, C, D, dan F. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan mudah dimengerti, bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.